Serangan berujung pembunuhan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB masih terus terjadi di tanah Papua. Rentetan peristiwa tragis itu menjadi bukti bahwa upaya penanganan aksi KKB yang dilakukan pemerintah selama ini belum menemukan hasil. Bertambah lagi masyarakat sipil yang menjadi korban teror maut kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. 8 orang yang tewas di tangan KKB pada 2 Maret lalu itu adalah karyawan yang tengah bertugas memperbaiki tower infrastruktur telekomunikasi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Distrik Beoga, Kabupaten Puncak yang menjadi lokasi kejadian berada pada ketinggian 2.400 meter lebih di atas permukaan laut. Wilayah yang berbatasan dengan distrik Sugapa dan Kabupaten Intan Jaya itu tergolong terisolasi. Lantas, mengapa lagi-lagi KKB melakukan serangan yang berujung pembunuhan? Serangan KKB adalah sebuah upaya provokasi, jadi bereaksi atas teror yang mereka lakukan dengan serangan balasan. Saya kira bukan hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda. Sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebutuhan politik bisa diakhiri. Tanpa itu semua, saya kira kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Apalagi jika kita kemudian kembali melakukan pendekatan yang keras. KKB seperti tak ada usai menebar teror yang memakan korban nyawa. Tak hanya aparat TNI yang mereka serang, masyarakat sipil pun menjadi sasaran kekejaman mereka. Memang khusus daerah-daerah yang masih rawan konflik seperti Puncak yang terus berjatuhan korban jiwa baik dari aparat TNI, Polri maupun juga rakyat sipil, ya. Memang kita mendorong kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan pendekatan teritorial dan humanis. Nah, saya pikir tidak semua wilayah di Papua diterapkan pendekatan teritorial dan humanis karena masih ada daerah-daerah yang rawan konflik, dan sampai saat ini kami melakukan monitoring di lapangan. Aparat kita dilarang untuk melakukan perlawanan, apalagi merespon tembakan-tembakan yang tertuju kepada mereka maupun tertuju kepada rakyat sipil. Nah, ini salah satu kendala dari aparat kita untuk menyelesaikan masalah gangguan dan ancaman keamanan oleh kelompok bersenjata di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Papua yang sampai saat ini masih terus berkonflik. Ya, KKB di Papua semakin nekat berulah. Bahkan kini seperti ada tren pada aksi mereka. Teror-teror maut mereka gencarkan di lokasi yang menjadi bagian proyek pembangunan. Seakan ingin mengganggu jalannya pembangunan di wilayah Papua. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang tegas dan terukur. Apa yang terjadi ini kan warga sipil yang ditugaskan sedang membangun sarana telekomunikasi di Papua. Artinya, ini orang yang sedang bekerja untuk membangun Papua diganggu dan ditembak. Nah, pemerintah perlu memastikan, karena ini seolah-olah penembakan warga sipil yang sedang membangun ini menjadi tren. Apakah ini menjadi pola baku gerakan OPM ini? Tidak lagi terbatas pada anggota-anggota TNI, termasuk juga warga-warga sipil yang sedang melakukan pembangunan. Jadi ini sudah mengganggu proses pembangunan di Papua. Lantas, apa sikap dan langkah pemerintah atas rentetan serangan KKB yang nyatanya belum bisa dikendalikan?
Ya, mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum, institusi-institusi penjaga keamanan dan pertahanan tentu saja, serta menguatkan pemerintahan teritorial, operasi teritorial. Nah, itu kan yang sudah digariskan oleh Presiden. Jadi normalkan itu Papua. Gini loh, Papua itu harus dilihat sebagai keadaan normal, karena dianggap tidak normal juga tidak produktif kan. Misalnya kita mau cari rampas senjata, itu cuma dapat berapa, 111 dalam setahun misalnya. Sementara di tempat lain yang normal, di Maluku, di Jakarta, itu udah ribuan. Kan berarti sebenarnya di sana tuh normal, tinggal kita bagaimana mengefektifkan institusi-institusi ini agar tidak didramatisir. Kan yang banyak dramatisasi berita aja.